Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Oktriani Lestari. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah tentang teori atom dan perkembangan model atom, kemudian struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, sistem periodik unsur. Teori atom yang akan dimulai dari teori Demokritus, kemudian Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Yang pertama dari teori atom Demokritus, bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atomos. Kemudian teori atom menurut Dalton, bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Atom diibaratkan seperti bola padat yang pejal. Kemudian, teori atom menurut Thomson. Thomson mengemukakan percobaan dengan sinar katoda, kemudian ditemukan partikel yang bermuatan negatif, yaitu elektron. Teori atom Thomson, atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Atom tidak bermuatan atau netral. Menurut teori atom Rutherford, percobaan Rutherford dengan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Ya, seperti yang kalian lihat pada gambar, di sini ada sumber sinar alfa, kemudian ada lembaran tipis logam emas. Di sini ada lintasan sinar alfa yang diperbesar. Kemudian teori berikutnya menurut teori atom Rutherford. Berdasarkan Ernest Rutherford bahwa atom tersusun dari inti atom, yaitu proton dan neutron, yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Atom bersifat netral. Teori atom menurut Bohr, bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, ini merupakan gambar dari teori atom Niels Bohr, bahwa ada inti atom, ada kulit atom. Materi tentang struktur atom, yaitu ada elektron, ada inti atom berupa proton dan neutron. Partikel penyusun atom ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, proton oleh Goldstein, neutron oleh James Chadwick, dengan massa yang berbeda. Tanda atom dilambangkan dengan X. X merupakan lambang unsur, A merupakan nomor massa, Z merupakan nomor atom. Nomor atom atau Z, pada atom tidak bermuatan listrik atau netral. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian nomor massa lambangnya A, atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Massa atom sama dengan massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Massa elektron kurang dari massa proton dan massa neutron, maka massa elektron dapat diabaikan. Untuk nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Komposisi ion. Ion merupakan atom yang bermuatan positif. Ion positif dinamakan kation, atom yang melepaskan elektron. Sedangkan ion negatif atau anion, atom yang menerima elektron. Atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Atom berupa isotop, isobar, dan isoton. Isotop merupakan unsur yang memiliki nomor atom yang sama dan nomor massanya berbeda.
Sedangkan isobar adalah unsur dengan nomor atom yang berbeda dan nomor massa yang sama. Untuk isoton adalah unsur dengan jumlah neutron yang sama. Bisa dilihat bahwa pada atom H merupakan isotop, kemudian K dengan Ar merupakan isobar, Mg dengan Na merupakan isoton. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Berdasarkan model atom Bohr, bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Konfigurasi elektron menyatakan susunan elektron pada atom. Jika nomor kulit 1, nama kulitnya K, jumlah elektron maksimumnya 2. Nomor kulit yang kedua adalah kulit L, jumlah elektron maksimum 8. Nomor kulit 3, nama kulitnya M, jumlah elektron maksimum 18, dan seterusnya. Konfigurasi elektron beberapa atom. Contohnya misalnya untuk nomor atom 3Li dengan jumlah elektron 3, maka konfigurasi elektronnya 2, 1. Untuk Mg 12 dengan jumlah elektron 12, konfigurasi elektronnya 2, 8, 2, dan seterusnya. Jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut elektron valensi. Elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Teori atom mekanika kuantum menurut Max Planck bahwa atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Menurut Louis de Broglie, materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg, akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Menurut persamaan gelombang Schrödinger, bahwa persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom dikenal dengan bilangan kuantum. Ini ada materi tentang orbital, bahwa daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Bentuk-bentuk orbital. Ada orbital 1s, orbital 2s. Orbital p, orbital d, orbital. Kemudian untuk bilangan kuantum. Ada 4 macam bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N, bilangan kuantum azimut lambangnya L, bilangan kuantum magnetik lambangnya M, dan bilangan kuantum spin lambangnya. Bilangan kuantum utama menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Kulit K nilainya 1, L2, M3, N4, dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum azimut menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Jika subkulit S harga L-nya 0, P1, D2, F3, dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Jika subkulit S, maka L-nya 0, jumlah orbitalnya 1. Jika subkulit P, jumlah L-nya 1, maka jumlah orbitalnya 3. Subkulit D dengan L-nya 2, jumlah orbital 5, sedangkan subkulit F, jumlah L-nya 3, maka jumlah orbitalnya adalah 7. Maka nilai M-nya bisa dilihat pada tabel. Bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menyatakan rotasi elektron. S dapat mempunyai nilai positif setengah jika dinyatakan dengan tanda panah arah ke atas. Jika S dapat mempunyai nilai minus setengah, maka dinyatakan dengan tanda panah ke bawah. Bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Aturan menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Aturan Aufbau, elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu.
dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, dan 7p. Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Misal, di sini ada kulit N2L0 M0S-nya positif setengah atau negatif setengah. Kemudian berdasarkan aturan Hahn, pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh, baru nanti diikuti dengan arah orbital yang berlawanan. Contohnya misalnya dengan nomor atom 8O, 1s2, 2s2, 2p4, maka diagram orbitalnya bisa dilihat pada gambar. Contoh penulisan konfigurasi elektron. Silakan bisa kalian lihat cara penulisan konfigurasi elektron dari berbagai macam atom. Penyimpangan dari aturan umum. Contoh, unsur 24Cr, konfigurasi elektron Ar4s2 3d4. Ini yang kurang stabil, dan konfigurasi stabilnya adalah Ar4s1 3d5. Kemudian unsur 29Cu, konfigurasi elektron yang kurang stabil adalah Ar4s2 3d9. Untuk konfigurasi elektron yang stabil adalah Ar4s1 3d10. Konfigurasi elektron dikatakan stabil apabila diagram orbitalnya penuh atau setengah penuh.